consciousness, sehingga kita tidak terkecoh oleh love ini atau selfish love. Jadi cinta itu sejatinya adalah kehidupan. Ketika kita merasakan cinta, kita akan merasa bahwa kita hidup. Akan ada suatu api dalam diri kita karena kita merasakan cinta. Sebaliknya, ketiadaan cinta adalah kematian atau kepunahan. Sama juga seperti selfish love atau cinta yang mensabotase kita. Ada satu status seperti contohnya pacar kalian atau mungkin significant other kalian lah yang mensabotase dan juga menghalangi kalian untuk bertumbuh atau improve. Itu adalah suatu contoh dari kematian karena kalian tidak merasa hidup dengan mereka. Kalian terikat dengan mereka, tersabotase. Maka artinya itu bukanlah cinta, namun kepunahan atau kematian. Nah, contoh selfish love yang seperti itulah yang harus kalian lepaskan. Dan kalian tidak boleh hold on itu. Seringkali orang-orang mensalahartikan selfish love sebagai true love. Mereka mensalahartikan orang yang terlalu posesif kepada mereka sebagai orang yang peduli terhadap mereka. Padahal sesungguhnya dengan orang tersebut mereka tidak bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Mereka tidak bisa mengimprove skill mereka. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadarinya. Jadi kita harus betul-betul aware terhadap apa sih sebenarnya love itu. Dan kita harus tahu mana yang the love dan mana yang a love atau selfish love. Karena makna cinta di zaman ini ya, di dewasa ini sudah banyak tereduksi menjadi hal-hal yang kurang tepat dengan definisi cinta yang sebenarnya atau the love tersebut. Dan salah satu faktornya memang adalah media atau media portrayal, di mana media seringkali memportray atau mengilustrasikan cinta sebagai suatu hal yang penuh dengan pain atau suatu hal yang penuh dengan air mata atau stres, perkelahian, dan hal-hal yang semacam itu. Padahal sesungguhnya memang love butuh effort, tetapi tidak seharusnya love itu merupakan atau menginvolve sesuatu yang selfish atau menginvolve sesuatu yang bisa menyakiti hati satu orang di dalam hubungan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi love itu bisa menjadi komposisi hal yang bertentangan ya. Jadi ada suatu paradoks gitu dalam cinta, di mana love bisa membatasi kita, namun juga bisa membebaskan kita. Namun sejatinya love itu seharusnya membebaskan kita dan membuat kita merasa hidup. Seperti itu. Nah, jadi love yang membatasi ini merupakan love yang selfish tadi. Maka perlu diingat lagi bahwa ketika a love tidak didasari oleh the love, maka love tersebut dapat meledak menjadi kebencian. Maka kita sering dengar kan ada cinta yang berubah menjadi benci, atau ada pasangan yang semakin lama mereka tinggal bersama, mereka menjadi benci dengan satu sama lain. Itu karena mungkin pada awalnya mereka tidak menyadari apa the love. Jadi cinta mereka tidak didasari oleh unconditional dan juga universal love. The love yang turun pangkatnya atau levelnya menjadi a love atau ke alam dualitas itu berada di kontinuum yang memiliki dua kutub yang berlawanan tadi. Jadi ada yang namanya selfish love tadi dan juga ada yang true love seperti itu. Namun segala bentuk ikatan selfish love ini sangatlah berbahaya karena sifatnya memanipulasi gitu. Sejatinya love atau cinta itu harusnya mengizinkan frekuensi atau vibrasi alam semesta ini untuk mengalirkan kegembiraan dan juga keindahan bagi manusia. Namun ketika love tidak membuat kita merasakan kegembiraan dan juga keindahan serta kebebasan ataupun rasa kehidupan, maka itu adalah selfish love atau love yang tidak sejati. Jadi ketika kita mencintai seseorang,
kita harus membuatnya bebas. Kita harus membuatnya merasa hidup. Kita harus membiarkan alam semesta ini mengalirkan frekuensi kegembiraan dan kebahagiaan kepadanya. Maka dari itu ada suatu perkataan bahwa ketika kita mencintai seseorang, kita pasti menginginkan dirinya untuk bahagia. Sebaliknya juga ketika ada seseorang yang mencintai kita, maka dia juga harus menginginkan kita untuk bahagia juga. Ketika kita mencintai seseorang, maka ya kita harus betul-betul berusaha untuk membuat dia merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan juga kebahagiaan. Dan perasaan sayang kita kepadanya itu dapat memotivasi kita untuk berkorban pula. Jadi cinta itu seharusnya bersifat sehat, bersifat suportif, dan bisa mensupport satu sama lain untuk bisa mengimprove diri sendiri dan juga untuk membuat kita grow. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cinta atau definisi-definisi cinta. Yang pertama adalah cinta adalah kehidupan, di mana seperti yang sudah saya mention tadi, cinta seharusnya membuat kita merasa hidup, merasa passionate, dan mendorong kita untuk menemukan semangat hidup kita. Dan love itu tidak hanya berasal dari lawan jenis. Love itu bisa berasal dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, kecintaan kita terhadap Tuhan, kecintaan kita terhadap alam semesta, atau kecintaan kita terhadap pekerjaan kita. Jadi contohnya seperti kita memiliki suatu hobi dan kita melakukannya secara konsisten. Kita bersungguh-sungguh menjalani hobi tersebut. Nah, disitulah dimana kita sudah cinta dengan hobi kita. Dan ketika sudah merasakan passion terhadap hal tersebut, maka kita juga akan menemukan visi dan misi dalam hidup kita. Itulah cinta yang mendorong kita ke hal yang positif, yang mendorong kita ke living our life to the fullest. Sebaliknya, ketika kita terikat dengan cinta atau suatu status, namun kita merasa mati, maka itu adalah itu tadi, selfish love, yang mematikan kita, yang memunahkan kita. Jadi, cinta adalah kehidupan, dan yang bukan cinta adalah kematian. Yang kedua adalah cinta adalah memberi atau giving, dimana ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, maka kita pastinya akan ingin memiliki keinginan untuk give atau memberi, baik itu act of service, baik itu perhatian, bantuan, advice, hadiah, mungkin sesuatu yang material, atau bahkan waktu kita, karena di zaman ini sangat susah kan untuk meluangkan waktu untuk orang. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk orang yang kita sayang, maka itu adalah cinta. Kita sudah give sesuatu untuk mereka. Jadi sejatinya cinta itu adalah giving. Kita melayani, seperti Mother Teresa yang melayani fakir miskin dan juga orang-orang yang cacat. Nah, seperti itulah love, dimana kita harus melayani dan juga memberi. Dan pemberian kita bisa dalam bentuk apa saja, baik materi maupun jasa. Nah, namun ada juga orang yang memiliki tujuan hanya mengambil saja atau take, dan karena dia memiliki mindset yang kalau aku bisa mengambil sesuatu dari orang ini atau aku bisa memanfaatkan orang ini, maka aku yang beruntung. Dan dia melihat orang itu sebagai targetnya yang bisa dia ambil keuntungan. Jadi orang yang seperti ini kecenderungannya melakukan trik yang dapat membuat orang untuk memenuhi kemauannya. Nah, orang seperti inilah yang tidak pernah memberi atau give, namun sebaliknya hanya berpikir untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Di saat itulah kejujuran akan hilang dan dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah mengexperience love yang sejati karena dia tidak pernah give. Dia hanya mau mengambil sesuatu dari orang lain. Jadi kesimpulannya adalah cinta itu memberi tanpa mengharapkan kembali dan tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya adalah cinta adalah kecocokan jiwa atau soulmate. Soulmate ini adalah orang atau sesuatu yang baru bertemu sekali padahal, namun sudah seperti bertemu lama.
Jadi soulmate adalah seseorang yang bisa dive deep, yang bisa menyelam ke dalam jiwa kita dan bisa terhubung dengan kita secara spiritual. Dan inilah perbedaan soulmate dengan pasangan. Karena soulmate tidak harus memiliki status dengan kita. Jadi bisa saja kita sudah memiliki pasangan, bisa saja kita sudah memiliki status menikah atau status pacaran atau yang lainnya lah. Tapi kita juga memiliki soulmate. Nah, soulmate itu a different case, karena soulmate ini merupakan seseorang yang terikat kepada kita secara spiritual. Bisa jadi adalah ibu kita, kakak kita, ataupun guru atau pembimbing kita. Seperti itu. Jadi dengan soulmate ini kita bisa bertumbuh bersama secara jiwa, secara spiritual, dan bahkan bisa melakukan perjalanan spiritual bersama juga. Dan dengan soulmate inilah kita bisa belajar dari satu sama lain. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah cinta dan kecocokan jiwa itu bisa bertumbuh? Apakah orang yang awalnya tidak cocok bisa menjadi soulmate satu sama lain? Mungkin jawabannya iya dan tidak. Mungkin bila mereka melakukan effort, maka mereka bisa understand satu sama lain dan juga bisa menumbuhkan cinta satu sama lain. Tetapi sejatinya soulmate ini adalah sesuatu yang effortless, sesuatu yang memang dari sananya kita sudah cocok secara spiritual, sudah terhubung secara spiritual, dan kita bisa bertumbuh bersama seperti itu. Jadi ketika ada orang yang tidak cocok dari awal namun menjadi cocok, itu sebenarnya yang tumbuh adalah intensitas cintanya, seperti itu. Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan apabila tidak cocok dari awal. Dan yang terakhir adalah cinta sebagai pemberian. Kalau tadi cinta adalah memberi, sekarang cinta adalah pemberian atau suatu anugerah atau gift. Ketika cinta adalah suatu pemberian, maka itu bukanlah tuntutan dan paksaan, namun karena freedom. Jadi cinta itu harus tulus. Ketika kita menerima cinta, artinya cinta itu adalah sesuatu yang tulus diberikan orang kepada kita, bukan karena ada tuntutan untuk kita dan juga kita harus dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi status juga itu harus terjadi secara natural dan tulus karena kita mencintai dan juga memberikan freedom kepada mereka. Jadi ketika kita mencintai orang, kita harus membebaskan dia. Kita tidak boleh mengekangnya, kita tidak boleh mensabotasinya atau memanipulasinya. Seperti itu. Jadi authentic love adalah love yang memberikan freedom, memberikan kebebasan, sehingga mereka bisa mengeksplor dunia ini, dan dari situlah mereka bisa merasa hidup. Seperti itu. Jadi ketika cinta dianugerahkan kepada kita, itu adalah suatu hal yang tulus dan sebenarnya kalian tidak dituntut untuk melakukan apa-apa atau memberikan balasan. Memang kita harus melakukan effort untuk memaintain suatu relationship, namun jangan sampai itu menjadi suatu hal yang membebani kita. Jadi beda ya, ketika sesuatu itu effortless atau sesuatu yang terasa seperti ringan saja, seperti kita tidak melakukan apa-apa karena kita memang cinta sama seseorang itu. Sama hal yang dimana kita put effort tetapi kita merasa terbebani, seperti itu. Jadi disitulah perbedaannya. Dan juga perlu diingat lagi bahwa ada selfish love dan juga ada true love, dimana kalau selfish love ini adalah love yang masih mensabotase kita, masih mensuppress kita. Tetapi kalau true love ini adalah love yang bisa mengignite suatu passion dalam diri kita, membuat kita mengexperience love dan juga membuat kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Seperti itu. Nah, sekian materi hari ini tentang The Secret of Love. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.